Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Balia Arif Billah, mahasiswa PPG Fikih periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mengkolaborasikan model diferensiasi based learning dengan project based learning dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Putra II Pondok Buntut Pesantren Cirebon dengan materi Toharoh dari Hadas dan dari Najis kelas 7. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini yang sangat cerah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa mengikuti proses kegiatan belajar dan mengajar. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Baik, terima kasih untuk ketua kelas atas pimpinan doanya. Selanjutnya, kita sebagai warga negara Indonesia, mari bersama-sama terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Silakan Ananda Fitsal untuk memimpin proses dari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Fitsal untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk sebelum memulai dari pembelajaran hari ini, Bapak akan cek kerapihan terlebih dahulu. Coba silakan, sudah rapi semuanya? Sudah rapi semua ya? Jangan sampai kita mengikuti proses belajar mengajar dalam keadaan yang tidak rapi. Kemudian untuk pertemuan hari ini siapa? Ada yang nggak masuk? Atau yang alfa atau sakit? Kelihatannya nih dari sini. Siapa ya? Oh sakit. Terus selain Salahuddin Alaibi ya? Sakit juga ya? Selain itu ada lagi? Sudah, cuma 2 ya? Baik anak-anak, mari kita doakan teman kita Ananda Salahuddin Alayubi dengan Ananda Bagas ya. Doakan semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Oke, lanjut anak-anak ya. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan kita untuk mempelajari fikih. Ya,
Tujuan daripada mempelajari fikih, kalian bisa buka di LKS. Coba dibuka semuanya buku panduan LKS-nya. Secara garis besar anak-anak, kenapa sih kita penting untuk mempelajari fikih? Karena agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan tuntunan kepada umat Islam, sehingga kita sebagai umat Islam harus mengikuti terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga aturan Allah atau syariat di dalam agama Islam itu semuanya tertuang di dalam materi pelajaran fikih. Jadi tujuan kalian mempelajari dari materi pelajaran fikih itu untuk mengetahui semua yang sudah diperintahkan oleh Allah ataupun semua dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Itu secara garis besar tujuan kita mempelajari materi pelajaran fikih. Terutama lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar toharoh. Tujuannya apa? Karena yang namanya ibadah secara keseluruhan itu tidak akan mungkin sah kalau tidak dalam keadaan suci. Sehingga penting bagi kita sebagai umat Islam memahami tentang cara bersuci secara keseluruhan. Oke, kemudian anak-anak, pada pertemuan hari ini nanti Bapak akan terangkan itu seputar materi pelajaran fikih, yaitu bab toharo. Ya, toharo itu nanti ada dua macam. Ada toharo atau bersuci dari hadas dan juga toharo atau bersuci dari najis. Hadas itu di dalam fikih ada dua macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar, dan najis terbagi menjadi tiga. Najis mukhafafah, mutawasito, dan najis mughal. Itu nanti yang akan Bapak sampaikan. Kemudian nanti di akhir pertemuan, Bapak juga akan memberikan tugas ya kepada kalian. Nanti akan Bapak bagi kelompok sesuai tempat duduk ini. Kemudian saya akan berikan tugas dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Bisa difahami semuanya? Bisa ya? Oke, bisa kita mulai ya pada pertemuan hari ini materinya? Saya? Oke. Anak-anak sekalian, penting Bapak sampaikan bahwa dalam proses belajar mengajar ini kita perlu sekali memahami kenapa kita harus terus mencari ilmu, terus memperdalam dari ilmu-ilmu agama, terutama ilmu syariat di dalam konteks fikih. Kenapa? Karena dalam satu makalah disebutkan bahwa ala laitas syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Ada satu masa di mana seseorang itu akan merasa menyesal, ya. Kenapa menyesal? Karena semasa mudanya tidak pernah belajar. Jadi, andaikan saya, kata orang-orang yang sudah tua ini, sudah berumur ini, andaikan saya diberikan waktu muda lagi, saya akan habiskan waktu saya untuk mencari ilmu. Itu adalah satu ungkapan dalam syairan yang mengindikasikan bahwa orang yang sudah tua itu atau sudah lanjut usia, mereka akan merasa menyesal ketika masa mudanya tidak digunakan untuk mencari ilmu. Sehingga mumpung kalian ini masih dalam usia produktif, masih usia muda, jangan sampai kalian habiskan waktu kalian untuk tidak mencari ilmu. Benar kata Kanjeng Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilallah, dicarilah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Artinya perintah itu meskipun sampai kuburan itu mencari ilmu. Maksudnya maknanya apa? Kamu perhatikan ketika orang yang meninggal masuk ke kuburan itu kan masih diajari oleh seseorang yang hidup, yaitu ditalkin. Itu artinya apa? Bahwa orang yang sudah meninggal saja itu masih diajarkan untuk mencari ilmu. Bagaimana tata cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Gitu ya. Jadi penting sekali kalian pahami sebagai bekal bahwa jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Paham ya? Anak-anak, pada pertemuan hari ini tadi sudah Bapak sampaikan kita akan membahas seputar toharoh. Coba Bapak akan tanya terlebih dahulu nih ya, kira-kira mengapa sih bersuci itu menjadi syarat sah sholat? Coba kira-kira ada atau tidak yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ayo, Kaisar, silakan. Karena Allah tidak menerima sholatnya orang yang tidak suci.
Ya, bagus ya. Kenapa bersuci itu menjadi syarat sah sholat? Karena Allah tidak akan menerima ibadah kita kalau kondisi kita sebagai umat Islam itu tidak dalam keadaan suci. Sehingga suci ini menjadi poin yang sangat penting sebelum kita melaksanakan ibadah. Ya, terima kasih Kaisar, jawabannya memuaskan ya. Selanjutnya, kira-kira siapa yang bisa ngasih pendapat lagi nih? Apa dampaknya ya? Apa dampaknya apabila toharo atau apabila toharo tidak dilakukan dengan cara yang benar? Siapa kira-kira yang bisa ngasih pendapat? Pak, Oh ya, silakan Raja. dampaknya adalah ibadah kita tidak sah. Oh ya, betul ya. Jadi dampak dari apabila kita atau apabila toharo ini tidak dilakukan dengan cara yang benar, tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan di dalam ilmu fikih, maka secara otomatis apa? Ibadah kita tidak akan sah. Kalau ibadah tidak sah ya, bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke. Kalian perhatikan, nanti ini akan Bapak putar materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya, seputar toharoh. Oke. Toharoh dari hadas atau bersuci dari hadas dan macam-macam najis. Artinya, tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa bersuci atau toharo itu kan terdapat dua macam ya. Toharo atau bersuci dari apa? Hadas, dan toharo atau bersuci dari najis. Hadas tersendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Najis terbagi menjadi tiga. Najis apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Najis terbagi menjadi tiga nih. Toharo dari hadas dan macam-macam najis. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian hadas kecil. Secara definisi, hadas kecil adalah satu keadaan tidak suci ya pada diri seorang muslim, kita sebagai umat Islam, keadaan tidak suci yang dapat menghalangi kita untuk melakukan ibadah tertentu, sholat ya, kemudian haji misalnya. Jadi ibadah-ibadah tertentu ada yang memang mensyaratkan harus dalam keadaan suci, terutama suci dari hadas kecil. Contohnya atau penyebabnya adalah keluarnya sesuatu dari lubang kubul atau dubur. Artinya keluar dari sesuatu dari jalan depan, mohon maaf misalnya buang air kecil, ataupun dari jalan belakang, ya keluar angin, kentut gitu ya, atau misalnya buang air besar, pup itu. Kemudian misalnya lagi contoh atau penyebabnya adalah tidur nyenyak. Tidurnya seseorang yang tidak menetapkan pantatnya. Artinya kalau kalian tidur dalam keadaan mempunyai wudhu misalnya, itu bisa batal wudhunya andaikan duduk kalian itu tidak menetapkan pantatnya. Sehingga nanti ada celah di mana lubang bagian belakang itu, dubur itu terbuka. Sehingga itulah yang kemudian menyebabkan seseorang bisa mempunyai hadas kecil atau kondisi punya wudhunya itu menjadi batal. Kemudian selanjutnya adalah hilang akal, misal disebabkan pingsan atau misalnya karena mabuk. Itu adalah penyebab dari seseorang mempunyai hadas kecil. Nah, lalu bagaimana seseorang ketika mempunyai hadas kecil ini bisa kembali dalam keadaan suci lagi? Maka bisa dengan cara salah satunya adalah berwudu. Cara lainnya bisa dengan menggunakan tayamum. Tuh. Selanjutnya, kita bahas pengertian wudu. Ya. Secara bahasa, wudu itu berarti bersih dan indah. Ini secara bahasa, berarti konteks dalam bahasa Arab. Secara istilah di dalam ilmu fikih.
Ya, jadi ketika membahas istilah itu berarti istilah dari konteks yang sedang kita bicarakan. Ketika wudhu secara istilah berarti istilah di dalam ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih, wudhu itu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan pada anggota tubuh tertentu dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air suci itu artinya apa? Airnya bisa kita konsumsi, itu air suci itu namanya. Paham ya? Sedangkan air yang mensucikan itu maknanya adalah air yang memang bisa kita gunakan untuk bersuci. Karena air tersendiri itu ada banyak macamnya, ya kan? Ada air suci dan mensucikan. Ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Ada air mustakmal, ada air mutanajis, ya kan? Ada air yang kurang dari 2 kullah atau ma'ul qalil. Itu beberapa macam air lah. Air yang bisa kita gunakan untuk bersuci dalam hal ini konteksnya adalah berwudu, itu harus menggunakan air yang apa tadi? Air yang suci dan mensucikan. Oke. Kemudian dasar hukumnya, dalilnya ada di dalam Al-Quran. Allah sudah menuntun. Karena sumber daripada agama kita, ilmu fikih terutama, itu pasti yang pertama diambil dari Al-Quran. Allah menuntun kita di dalam Al-Quran, kemudian yang kedua adalah dari hadis, kemudian ada ijma, dan ada qiyas. Ini adalah 4 sumber di dalam agama kita, terutama dalam konteks materi pelajaran fikih. Di situ ada arti dalam surat Al-Maidah mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah sudah mengatur tuh bagaimana caranya bersuci dengan berwudu. Paham? Itu secara definisi atau pengertian wudhu. Selanjutnya, pada saat kita melaksanakan wudhu, ini tidak kemudian seenak kita sebagai umat Islam. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa agama kita sudah menuntun, terutama diantaranya adalah dalam hal berwudhu. Ketika kita berwudhu itu ada rukun. Rukun itu artinya hal yang harus kita lakukan pada saat berwudhu. Yaitu ada 6. Ya. Yang pertama ini adalah niat. Niat di dalam hati kita, yaitu berbarengan pada saat membasuh wajah. Ya, jadi saat kita membasuh wajah, ini kita di dalam hati, niat itu di dalam hati ya, sambil membacakan niat, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu cara niat pada saat membasuh muka. Nah, yang perlu kalian pahami, batasan muka itu mana sih? Apa yang wajib kita basuh ketika membasuh muka? Yaitu secara panjangnya, jadi muka itu ada panjang, ada lebar ya. Kalau panjangnya itu min mana biti sya'ri roksi, dari mulai tumbuhnya rambut. Kamu bisa pegang sendiri ya. Tumbuhnya rambut kalian dari mana? Berarti itu awalnya atasnya nih. Dari atas sampai ujung dagu ini. Berarti nanti sampai bawah. Artinya bagian ini harus kalian basuh juga, wajib terkena air wudu. Paham ya? Ini dari segi panjangnya. Kalau dari segi lebarnya mana ini? Di sini ada telinga itu ada pentilannya ya. Dari pentilan sebelah kiri misalnya ke kanan atau kanan dan kiri. Sehingga secara keseluruhan batasan muka yang wajib kita basuh pada saat berwudu itu adalah dari mulai tumbuhnya rambut, melebar sampai pentilan telinga ini sampai ke bawah. Paham ya? Itu adalah batasan muka yang wajib kita basuh pada saat mengambil air wudu. Dan jangan lupa, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nanti kita praktek juga ya, bagaimana proses pengambilan air wudu yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah setelah niat, yaitu membasuh wajah itu tadi, ya. Jadi pada saat membasuh, saat melafadzkan niat itu sambil baik anak-anak,
dari tadi materi seputar wudhu, terutama rukun, sunnah, dan lain-lain yang sudah Bapak terangkan dan Bapak contohkan, Bapak pengen minta coba ya perwakilan dari kalian untuk mensimulasikan atau mempraktikkan ulang bagaimana cara berwudhu yang baik dan benar, atau minimal adalah rukunnya sajalah. Silakan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Kaisar. Coba menghadap ke teman-teman ya, biar yang lain juga bisa mengetahui. Oke, coba ketika berwudhu bagaimana? Jadi teman-teman, kali ini saya akan simulasikan tata cara berwudu. Pertama, rukun dari wudu adalah niat ketika membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah dari tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Seperti ini. Oke, niatnya bagaimana? Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Ya, oke. Terus, Lalu setelah itu membasuh kedua tangan sampai sikut. coba seperti apa? Ya. Oke, bagus. Kelihatan semua ya. Ya. Setelah itu, mengusap sebagian kepala. oke. Ya, betul. Oke, Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Oke, ya. Di mata kakinya juga harus terkena air wudhu ya, karena wajib. Oke. Tapi nanti pas praktik dilepas ya, kaos kaki dengan sepatunya, jangan dipakai. Oke, terus? Yang terakhir harus tertib. Oke, tertib harus berurutan. Artinya tidak boleh diseling-seling. Setelah misalnya membasuh muka, kemudian kaki, kemudian baru telinga atau dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Jadi harus berurutan dari rukun 1 sampai yang terakhir. Oke, terima kasih. Geser, silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya hari ini Bapak akan buat kalian dalam 4 kelompok ya. Kelompok ini nanti silakan kalian membuat satu proyek dari kesimpulan pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Coba silakan kalian buka terlebih dahulu lembar kerja peserta didik LKPD-nya. Nanti ini ada 4 kelompok ya, sesuai tempat duduk kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti kelompok 1 Bapak kasih tugas untuk membahas atau menyimpulkan materi seputar toharo, terutama bersuci dengan cara berwudu. Paham ya? Ini kelompok 1. Nanti kelompok 2 Bapak kasih tugas yaitu bersuci dari najis mukhafafah. Kelompok 3 bersuci dari najis mutawasito, dan kelompok 4 adalah toharo atau bersuci dari najis mughalladho. Bisa difahami ya? Oke, silakan coba kalian rembukkan dengan teman-teman kelompoknya. Silakan kalian tentukan terlebih dahulu dari topik yang sudah Bapak berikan, kira-kira akan membuat proyek seperti apa. Coba kira-kira dari kelompok 1 nih, pengen buat proyek apa kira-kira? Poster. Membuat poster ya, bisa ya teman-teman yang lain ya. Nanti silakan kalian bekerja sama untuk membuat poster seputar. Silakan ditulis, coba di LKPD-nya di poin C itu ada topik proyeknya, berarti bersuci dengan cara berwudu. Oke. Kemudian pembagian tugas anggotanya poster. Oke, itu ya kelompok 1 sudah ya. Selanjutnya kelompok 2 sudah ditentukan belum? Kira-kira dari topik yang sudah saya berikan tadi seputar toharo bersuci dari najis mukhafafah, kira-kira tugasnya apa nih anak-anak? Oh, poster juga ya. Oke, tapi coba kalian desain semenarik mungkin, jangan sama dengan kelompok 1 ya posternya. Sok, silakan kalian tulis di LKPD-nya. Itu berarti topiknya yaitu bersuci dari, ditulis bersuci dari najis mukhafafah.
Oke. Kemudian alat atau pembagian tugas anggotanya di situ poster ya. Baik, kelompok 2 selesai ya. Oke. Nanti baik, teman-teman, anak-anak semua, dari tadi tugas kelompok yang sudah Bapak bagi, silakan Bapak kasih waktu 10 menit ya, 10 sampai 15 menit untuk kalian tentukan kira-kira rancangan untuk membuat tugasnya apa. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompok ya. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, kelompok 4 sudah ditentukan ya. Sudah menentukan dari proyeknya menggunakan videografi ya. Kenapa nih? Alasannya kenapa kelompok 4 kok bisa tertarik atau gimana dengan video? Karena saya di kelompok ini tertarik untuk membuat video visual. Oh, oke. Bagus. Oke. Nanti silakan dengan teman-teman kelompok kalian membuat seputar materi bersuci dari Najis Bogolado dengan cara videografi itu ya, bisa dengan PowerPoint atau apapun ya, silakan ya. Berarti kalian tertarik gitu ya. Oke. Bagus. Baik, apakah sudah selesai anak-anak tugasnya? Tadi ada ya. Ya, bagus. Kalian sudah merancang proyek yang nanti akan kalian kerjakan. Baik, pada pertemuan hari ini kita coba untuk merenungkan diri kita, merefleksikan kira-kira apa makna atau hikmah dari pertemuan kita hari ini. Coba ada yang bisa ngasih pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari materi pembahasan yang telah kita lalui hari ini, kita dapat mengetahui jika beribadah tanpa adanya kita melakukan toharoh, ibadah kita tidak akan sah. Ya, betul. Dan juga dari proyek yang kita akan lakukan, kita jadi mengetahui bahwa minat dan bakat teman-teman kita di sini itu berbeda-beda. Oh iya, betul ya. Jadi kita bisa merefleksikan diri kita dari pertemuan pada hari ini. Betul, tadi disampaikan oleh Ryan. Terima kasih. Kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini bahwa materi yang sudah kita bahas ini adalah seputar toharoh. Bahwa bersuci itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Yang pertama bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari hadas terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Najis terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama mukhafafah, yang kedua mutawasithah, dan yang ketiga itu adalah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa nanti di pertemuan yang akan datang kalian selesaikan tugas masing-masing kelompoknya, kemudian kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Bisa difahami semuanya? Saya Bapak cukupkan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk pertemuan kita melanjut dari pertemuan yang sebelumnya, kita akan membahas proyek dari yang sudah Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yakni masih seputar toharoh. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan kepada kalian bahwasannya toharoh itu ada dua macam bagian. Yang pertama ada toharoh atau bersuci dari hadas dan juga toharoh dari najis. Toharoh dari hadas juga terbagi menjadi dua macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Bisa dengan cara berwudu atau tayamum. Kemudian toharoh dari najis. Najis itu ada najis mukhafafah, ada najis Mutawassithah. dan yang ketiga najis mughalladzah. Itu nanti kita akan bahas dengan tugas project yang sudah kalian selesaikan ya dari apa yang Bapak perintahkan di pertemuan sebelumnya. Tapi sebelumnya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu. Ini ada yang terlupakan oleh Bapak ya. Kalian bisa coba lihat di layar. Nanti pada materi pelajaran fikih itu ada asesmen pembelajaran ya. Ada penilaian yang akan Bapak berikan kepada kalian. Jadi asesmen pembelajaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, kemudian yang kedua adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Secara garis besar, tujuan daripada asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui kesiapan awal, pemahaman dasar dan kebutuhan belajar peserta didik terkait materi toharoh. Jadi nanti bentuk asesmennya seperti yang sudah kita terapkan atau Bapak sampaikan dari pertemuan sebelumnya, seperti tanya jawab, kemudian juga pertanyaan pemantik, itu juga termasuk bagian dari bagaimana Bapak menilai kalian selama proses belajar mengajar. Paham? Kemudian ada proses asesmen formatif, yaitu selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah memantau perkembangan belajar peserta didik selama proses PJBL, ya, based learning, dan pembelajaran berdiferensiasi. Ini nanti akan Bapak nilai bagaimana sikap kalian terkait tanggung jawabnya, ya, kemudian kerjasama di dalam kelompok ini, kemudian kedisiplinan, sikap religius kalian, itu semuanya akan Bapak nilai. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Ini adalah akhir dari pembelajaran. Menilai pencapaian akhir peserta didik, yaitu kalian, setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai. Jadi selama di materi pelajaran fikih ini selesai, Bapak akan nilai secara keseluruhan bagaimana tes tulisnya, kemudian juga praktek wudunya, itu semuanya akan Bapak nilai. Bisa difahami ya semuanya ya? Itu adalah asesmen pembelajaran untuk materi pelajaran fikih. Baik anak-anak, dari tugas kelompok yang sudah Bapak bagi pada pertemuan sebelumnya, kemudian silahkan pada hari ini kalian selesaikan tugas proyek tersebut sesuai dengan kelompok masing-masing. Paham ya? Silakan Bapak kasih waktu kepada kalian kurang lebih 15 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kelompok 1 pembuatan poster ya dengan kelompok 2, kelompok 3 dan 4 videografis ya. Untuk kelompok 3 dan 4 silahkan kalau tugasnya sudah selesai bisa langsung kirimkan ke Bapak, baik via WhatsApp ataupun email ya. Nanti Bapak tayangkan di layar televisi ini supaya kalian mempermudah untuk mempresentasikan. Bisa difahami ya? Oke, silakan dikerjakan.
Oh, ini posternya ya. Oke, bagus. Dibalik. Baik, teman-teman sudah selesai ya tugasnya. Tadi masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugas. Tapi sebelum kita mempresentasikan tiap kelompoknya, ayo kita bersama-sama untuk ikut mempraktekkan wudhu ya. Jadi nanti Bapak minta masing-masing kelompok untuk mencontohkan, mensimulasikan atau mempraktekkan wudhu yang sudah Bapak bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, siap ya semuanya? Ayo kita sama-sama praktek wudhu ya. Yuk kita keluar. Yuk. Nanti yang terakhir ditutup, yang terakhir. Nanti yang terakhir ditutup pintunya ya. Ayo gece. Ayo semuanya kita praktek wudhu. Ayo semuanya silakan dilepas sepatunya. Terus kita masuk di Masjid Jami Buntet Pesantren. Nanti di sini kita di belakang akan ikut bersama-sama untuk praktek wudhu ya. Silakan sepatunya jangan naik, awas. Jaga etika, jaga akhlak kalian selama berada di lingkungan Masjid Buntet. Silakan langsung menuju ke dalam sana. Baik, anak-anak semua, kita ikuti bersama untuk mempraktekkan wudhu ya secara baik dan benar. Nanti saya minta dari masing-masing kelompok untuk mempraktekkan wudhu, kemudian saya minta tanggapan dari kelompok lain. Bisa dipahami ya? Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2 terlebih dahulu untuk berwudhu. Silakan. Ya, silakan. Diawali dengan Oke. Ya, setelah berkumur, ya, terus sebanyak 3 kali ya. Kemudian setelah itu, ya, basuh muka dengan niat ya. Oke. Setelah membasuh muka, oke, membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali ya. Ya, setelah itu kemudian mengusap ya. Kemudian telinga. Setelah itu membasuh kaki ya. Oke. Oke. Ya, betul. Kemudian tertib ya. Habis berwudu, coba praktekkan bacaan atau doa setelah wudunya. Coba pakai clip on. Bacaan wudu dari kelompok 1. Wudunya, setelah wudu doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna tawabina waj'alna al-mutahhirin waj'alna min ibadika salihin. Kelompok 2, baca doa setelah wudu. أشهد
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, dari praktek wudhu kelompok 1 dan 2, bagaimana pendapat kelompok 1 melihat praktek wudhu yang dilakukan oleh kelompok 2? Pandangannya atau pengalamannya? Setelah melihat cara praktek daripada kelompok 2, saya merasa lebih dapat memahami tata cara berwudu. Coba diulangi. Setelah melihat tata cara wudhu daripada kelompok 2, kami merasa lebih memahami mengenai tata cara berwudhu dan dapat mempraktekannya. Setelah saya melihat praktek kelompok 2 mempraktekkan wudhu, saya merasa apabila ada gerakan atau bacaan yang keliru, saya bisa mengingatkan. Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya, setelah selesai kita tadi ikut bersama-sama mempraktekkan wudhu, kemudian saling umpan balik satu sama lain ya, dan kalian bisa memperhatikan semuanya. Mari kita kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan kegiatan belajar seperti yang sudah Bapak terangkan sebelumnya. Oke, selesai ya? Bisa difahami semua ya? Oke. Baik, alhamdulillah anak-anak, kita baru saja selesai mengikuti tata cara atau praktik berwudu dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dengan praktek tersebut kalian bisa secara sempurna bagaimana mempraktekkan wudu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, kita akan melanjut pembahasan ini dengan penyampaian proyek masing-masing kelompok itu ya, presentasinya. Tadi kelompok 3 dan 4 sudah dikirim tugasnya ya. Nanti Bapak tayangkan di layar televisi. Baik, kita ikuti terlebih dahulu dengan seksama dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil proyek tersebut. Silakan berada di tengah-tengah supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Silakan kelompok 1. Ini proyeknya poster ya, kelompok 1 ya. Silakan. Oke, ditampilkan ke teman-teman supaya tahu. Oke. Ya. Silakan, siapa yang akan menjelaskan? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sekarang kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kami, hasil karya kami, yakni berbentuk poster. Dalam poster tersebut dijelaskan tata cara bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Di sini tata cara berwudu adalah pertama mencuci tangan, membasuh wajah, mengusap telinga, dan lain-lain. Lalu ada niat wudu. Niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Dan di sini juga disertakan ada syarat, sunnah, serta batalnya wudu. Coba minimal sampaikan terkait rukun dari wudunya. Dicantumkan atau tidak? Cantumkan, Pak. Ya, silakan coba. Yang Pertama niat, niat berbarengan dengan apa? mengusap wajah. Mengusap wajah. Oke, kemudian selanjutnya Selanjutnya basuh tangan membasuh tangan sampai siku. oke, terus selanjutnya Mengusap sebagian kepala. mengusap sebagian kepala ya, boleh. Terus selanjutnya Basuh kedua kaki sampai mata kaki. iya, terus Tertib. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari kelompok 1 yang sudah menjelaskan hasil dari proyek kelompoknya, yaitu bersuci dengan cara berwudu.
Terima kasih, hasilnya cukup memuaskan. Ini menjadi motivasi buat teman-teman yang lain juga ketika mendapati tugas kelompok bisa diselesaikan dengan baik, dengan kompak dengan teman-teman di kelompoknya. Baik, terima kasih tadi dari kelompok 2 juga yang sudah menjelaskan materi bersuci dari najis mukhafafah, tugas kelompoknya. Oke, dilanjut dari kelompok 3. Ya, kelompok 3 silahkan siapa yang akan menjelaskan, mempresentasikan di depan, dan siapa yang akan mengatur laptopnya ini untuk menjelaskan. Silakan. Kelompok 3 yakni bersuci dari najis mutawasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang najis mutawasitoh. Mengenal najis mutawasitoh, membedakan najis ainiyah dan hukmiyah serta tata cara mensucikannya. Apa itu najis mutawasitoh? Definisi secara bahasa berarti najis pertengahan atau sedang. Karakteristik berada di antara najis mukhafafah yang ringan dan mughaladoh yang berat. Cakupan merupakan jenis najis yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Najis ainiyah, tampak. Definisi najis yang masih memiliki zat atau wujud yang dapat diindra. Indikator masih ada warna, bau atau rasanya. Contoh air kencing hewan atau manusia, darah yang masih basah atau berbekas, kotoran hewan atau manusia, nanah dan muntah. Cara mensucikan najis ainiyah. Proses penyucian dianggap sah jika memenuhi langkah berikut. Izalatun najasah, menghilangkan wujud benda najisnya terlebih dahulu. Membasuh dengan air, mengalirkan air pada tempat terkena najis. Tuntas, hilang ketiga sifatnya, warna, bau, dan rasa. Catatan, jika warna atau bau sangat sulit hilang setelah digosok atau dicuci maksimal, maka dimaafkan, ma'fu. Terus? Oh, ganti. Oke, silakan. Bagus. Terus? Cara mensucikan Najis hukmiyah tidak tampak. Definisi, najis yang diyakini keberadaannya pada suatu benda, namun zat atau wujudnya sudah hilang. Karakteristik, tidak memiliki warna, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Contoh, bekas air kencing yang sudah kering di lantai dan tidak meninggalkan bau atau bekas. Pakaian yang terkena homer atau miras yang sudah menguap total. Cara mensucikan najis hukmiyah. Karena wujudnya sudah tidak ada, maka caranya jauh lebih sederhana. Cukup mengalirkan air 1 kali di atas area yang terkena najis tersebut. Tidak perlu digosok atau menggunakan sabun secara berlebihan, karena sifat najisnya sudah tidak terdeteksi. Kurang lebih cara mensucikan najis mutawasitoh, ainiyah dan hukmiyah seperti pada gambar tersebut. Buang air najis, basuh dengan air mutlak, pastikan tidak ada lagi rasa, bau, warna pada tempat yang terkena najis. Kesimpulan, najis mutawasitoh menuntut ketelitian dalam pembersihannya agar ibadah seperti sholat menjadi sah. Kunci utama ainiyah adalah hilangnya sifat, sedangkan kunci hukmiyah adalah terbasuhnya area dengan air yang suci lagi mensucikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Silakan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya, proses pembelajaran selama ini kita bisa lalui bersama. Mari kita coba merefleksikan diri, ya, kira-kira apa yang kita pelajari selama ini bermakna atau tidak terhadap diri kita. Kemudian bagaimana hikmah yang bisa kita ambil, seperti itu ya. Coba Bapak akan tanyakan terlebih dahulu, kira-kira bagian toharoh apa nih, atau bagian toharoh mana yang menurut kalian itu paling bermakna? Silakan, siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Ryan.
menurut saya ketika tadi praktik wudhu Pak. Oh Karena iya. ketika praktik wudhu tadi banyak sekali sunah-sunah yang baru saya ketahui. Oh, jadi ketika praktek wudhu, Ryan merasa banyak sekali sunnah-sunnah yang baru diketahui ya. Oke, itu baik, bagus. Barangkali yang lain ada yang bisa memberikan pendapatnya atau pandangannya. Kira-kira bagian apa yang menurut kalian paling bermakna selama membahas materi toharoh? Coba. Ya, Naif. Pada saat penjelasan najis mughaladah Pak. Kenapa Karena itu? saya tidak pernah terkena najis tersebut. Oh iya betul, karena najis mughalladh itu kan najis terkena anjing ataupun babi, sehingga karena hal tersebut tidak pernah dialami oleh Naif, sehingga itu menjadi pengalaman tersendiri ya pada saat proses belajar seputar toharo ini. Baik, terima kasih semua atas refleksi pada materi kita selama ini. Saya harap mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang selama ini kita pelajari. Bahwasanya sekali lagi, yang namanya syariat, aturan yang sudah Allah perintahkan kepada kita, sampai kapanpun, dimanapun kita harus tegakkan. Ya, terutama misalnya kita sedang membahas toharo, kita harus aplikasikan pembahasan ini atau materi yang kita sudah bahas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jangan sampai apa yang sudah kita pelajari dari bersuci, dari hadas, dari najis itu tidak bisa kita realisasikan dalam sehari-hari. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa atas apresiasi seluruh tugasnya, dari ikut pembelajarannya, kemudian mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya, kedisiplinan kalian. Saya betul-betul merasa puas dengan apa yang kalian lakukan sejauh ini. Ini mudah-mudahan sebagai motivasi juga ke depannya agar supaya kalian selama proses belajar mengajar ini bisa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, sudah ya? Mari kita tutup bersama-sama materi atau pembahasan pelajaran fikih ini dengan membacakan surat Wal Asri satu kali secara bersama-sama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, sekian. Terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam. Alafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.